Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Di video kali ini aku bakalan kasih tips gimana cara nurunin berat badan sampai 20 kilo. Emang bisa ya guys? Bisa dong. Buat kalian yang mau tips and triknya, nonton videonya sampai habis ya. Nah, buat kalian yang udah mengenal aku lama, udah tahu dong kalau berat badan aku itu nggak ideal dan berlebihan gitu, nggak sesuai sama seusia aku gitu berat badannya, dan nggak seimbang sama tinggi aku yang cuma 150 cm. Awal berat badan aku sebelum aku diet itu 70 kilo, dan sekarang aku berhasil di titik 50 kilo. Nah, buat kalian yang mau tips atau caranya, tonton videonya sampai habis ya. Tips yang pertama yaitu niat. Nah, niat itu satu hal yang selalu aku tekenin dari awal aku mulai diet sampai saat ini. Kenapa kita harus niat? Karena kalau kita niatnya nggak mantep, nggak benar-benar, bisa jadi di pertengahan jalan kita sebelum kita mencapai berat badan ideal, kita bisa aja nyerah, kita bisa aja capek, kita bisa aja berhenti diet gitu. Amit-amit kan kalau misalnya kita udah di tengah-tengah jalan capek-capek, terus tiba-tiba kita rakus lagi, makannya banyak lagi, kan nggak mungkin kan guys, karena ntar perjuangan diet yang sebelumnya itu bisa sia-sia. Nah, tetap yang nomor satu niat. Tips yang kedua yaitu atur pola makan. Nah, kenapa kita harus mesti mengatur pola makan? Karena kalau kita niat diet, kita olahraga, tapi kita gak makannya masih sembarangan, apa aja yang masuk ke dalam tubuh kita gak peduli, ya sama aja bohong kan. Yang utama pasti setelah niat kita harus atur pola makan kita, benerin pola makan kita. Caranya gimana sih? Nah, kalian bisa pakai metode yang pertama, hitung kalori. Itu menurut aku worth it banget sih, karena aku juga selama aku diet, aku berusaha ngitung kalori harian aku yang masuk ke badan aku berapa. Yang banyak kok aplikasi yang bisa menghitung kalori. Salah satunya aku waktu itu pakai Fat Secret, itu ada di Play Store, dan bisa kalian langsung download aja, gampang banget caranya. Nanti aku bikin di next video ya. Kalau misalnya kita males, mager banget hitung-hitung kalori, nggak ngerti, kalian bisa juga kok tanpa hitung kalori, tapi kalian harus paham makanan apa yang masuk ke badan kalian. Misalnya kalian nggak hitung kalori tapi tetap aja makanannya nggak dikontrol, nggak dibatasin gitu. Untuk apa kalian diet kalau misalnya pola makannya aja masih berantakan? Jadi walaupun kalian nggak hitung kalori, tetap dibatasin makanan apa yang masuk ke badan kalian, dan harus dalam batas yang ideal dan wajar orang yang diet. Jadi setiap kita mau makan, pasti kita kira-kira lah itu kalorinya berapa. Nah, buat kalian yang dari kemarin nanya-nanya terus apa sih yang aku makan selama aku diet dari mulai pagi sampai malam, aku di sini mau jelasin. Yang pertama, pas pagi aku pasti minum 2 gelas air putih pas bangun tidur. Itu nggak boleh di skip, karena kalau dilewat ya aneh aja gitu. Soalnya air putih itu bisa membersihkan usus kita dari makanan sisa-sisa di hari sebelumnya. Yang kedua, aku jam 8 pagi biasanya mengonsumsi air lemon. Air lemonnya cukup lemon dibelah, terus diperas ke dalam gelas, lalu direndam pakai air panas, biarin sampai dingin. Setelah itu aku minum deh airnya kayak gitu. Nah, setelah itu pas antara jam 9 sampai jam 11 selaparnya aku sarapan pagi. Biasanya sarapan paginya aku pakai buah, bisa buahnya yang apel, jeruk, atau pepaya, pokoknya yang low kalori deh, pokoknya buah-buahan yang bisa bikin kenyang lebih lama gitu. Kalau misalnya siangnya jam 12 atau antara jam 12 sampai jam 2 selaparnya aku biasanya makan nasi. Aku makan nasi merah campur sama, biasanya seadanya sih, kadang sayuran direbus gitu. Selain itu bisa juga tumis-tumisan sayuran, aku campur dada ayam, atau pokoknya makanan-makanan yang mudah dicerna deh sama pencernaan kita. Nah, sorenya sekitar jam 4 aku makan nasi merah lagi. Kadang aku pakai putih telur yang direbus, kadang juga pakai tumis-tumisan. Nah, setelah itu jam 4 sampai malam aku udah stop makan. Karena kalau misalnya aku makan malam, bukan apa-apa ya kalau kita dari pagi udah nahan-nahan, pengen makan ini makan itu, ditahan-tahan, tiba-tiba malam ada yang beli
bakso masa kita kegoda sih? Berarti kalau kita kegoda, kita bakalan ngehancurin diet kita yang dari pagi. Kan itu bisa berbahaya banget ya guys, karena kita udah putus harapan gitu, padahal udah mau finish gitu, bentar lagi tidur. Jadi dari jam 4 sore aku udah stop makan apapun kecuali minum, karena minum itu penting ya guys. Kita harus terus mengonsumsi air putih yang banyak supaya metabolisme tubuh kita berjalan lancar. Nah, kalian jangan kaget ya dengan porsi makan aku yang super sedikit dan dibatasin gitu. Kadang-kadang juga aku kalau misalnya weekend atau misalnya hari Sabtu Minggu kan aku pasti kumpul sama teman-teman. Nah, aku bisa ambil 1 hari cheat day setiap 1 minggu. Jadi 1 hari aku bebas makan apa aja, tapi catatannya kita harus tetap tahu apa yang kita makan. Jadi harus dalam batas wajar. Jadi jangan mentang-mentang hari Sabtu atau hari Minggu pilih salah satu ya guys. Jangan dua-duanya kita cheat day, karena kalau dua-duanya bisa merusak diet juga kan. Jadi 1 minggu kita diet dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Misalnya minggunya aku cheating, aku makan bakso, udah 1 mangkok doang, tapi tetap kita makannya nasi merah dan lain-lain, tetap makannya kayak gitu. Cuman kita boleh pilih 1 menu yang bisa kita makan di hari Minggu biar kita nggak jenuh dietnya. Tips yang ketiga yaitu olahraga yang teratur. Nah, ini juga penting ya guys buat kelangsungan diet kita, karena olahraga bisa membantu melancarkan metabolisme tubuh. Selain itu juga nanti kan kalau misalnya lemak-lemak kita luntur, kita makin gampang nurunin berat badan. Jadi itu lebih banyak komposisi otot dibandingkan lemak, jadi tubuh kita akan lebih kebentuk. Jadi bisa banget olahraga itu hal yang penting ketika kita diet. Nah, yang aku lakuin selama aku diet kemarin olahraganya apa sih? Nah, buat kalian yang mau tahu, aku cuma ngikutin olahraga yang pertama aku lihat di YouTube. Karena di YouTube banyak banget jenis olahraga yang bisa aku tiru di rumah aku sendiri buat ngecilin paha, ngecilin lengan, ngecilin seluruh badan dan lain-lain. Pokoknya aku ngikutin dari video-video yang influencer khusus olahraga di YouTube yang udah banyak diupload. Nah, selain itu juga aku ngikutin lewat aplikasi, namanya aplikasi Woman Fitness. Nah, di situ juga kita bisa olahraga lewat situ, karena nanti kita akan dipandu oleh sebuah animasi gitu. Walaupun cuma animasi, tapi worth it banget karena itu bisa membuat kita berkeringat dan kita membakar kalori lebih banyak di hari itu ketika kita olahraga. Nah, buat kalian boleh banget download aplikasinya di Play Store, karena Woman Fitness itu gratis dan lumayan bagus banget sih aplikasinya. Jadi buat kalian jangan lupa olahraga ya saat kita diet, karena itu bisa membantu kita makin cepat turunin berat badan. Tips yang keempat yaitu tidur yang cukup. Nah, kenapa sih kita harus tidur yang cukup? Karena kalau kita tidurnya cukup, kita tidurnya panjang, minimal 8 jam sehari, kita bisa mengembalikan kondisi tubuh kita yang tadinya kita setelah seharian kita kerja capek, lalu malamnya kita tidur, kita relax, kita refresh semua organ dalam tubuh kita. Jadi kita bisa bangun paginya lebih fresh, lebih fit, dan pastinya tidur yang panjang bisa membuat kita membakar kalori lebih banyak. Kayak gitu. Yuk, buat teman-teman yang lagi diet, mulai sekarang jangan begadang-begadang lagi ya, karena begadang itu nggak baik juga buat kesehatan. Jadi kita harus tidur dengan cukup biar badan kita lebih fit, lebih fresh, dan pokoknya dietnya berjalan dengan optimal. Tips yang kelima yaitu berdoa. Berdoa? Iyalah guys, karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kita pasti itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat kalian yang lagi diet, jangan lupa berdoa. Kalian minta sama Tuhan kalian masing-masing. Kalian minta kalau kalian itu pengen turunin berat badan, alasannya karena apa? Karena kesehatan atau karena bulian atau apapun itu. Jadi kalian harus tetap berdoa. Berdoa itu bisa membantu kalian makin semangat loh. Jadi kalau kita berdoa, kita punya satu harapan lebih buat nurunin berat badan. Kayak gitu teman-teman. Tips yang keenam yaitu kita harus selalu ikhlas dan merasa bahagia. Well, ini juga tips yang menurut aku harus kalian tekenin dalam diri kalian. Pokoknya selama diet kalian harus selalu merasa bahagia, harus selalu ikhlas ngejalaninnya. Jangan ada rasa tekanan sedikit pun, karena kalau misalnya kaliannya merasa ada tekanan, kaliannya stres, bisa jadi berat badan kalian nggak turun-turun loh. Karena tubuh kita itu harus benar-benar dalam keadaan fresh, fit. Jadi kita
aura-aura positif dalam tubuh kita itu harus keluar ketika kita diet. Jadi jangan ada tekanan sedikit pun biar dietnya lancar. Jadi kalian juga harus selalu merasa bahagia. Kalau kaliannya bahagia, ngejalaninnya bahagia, sampai kalian sukses diet, kalian juga akan tetap bahagia. Kayak gitu. Tips yang terakhir yaitu konsisten. Nah, yang ini yang paling penting dari semua tips yang aku udah kasih. Percuma dong kalau kita ngejalanin tips dari 1 sampai 6 tadi, kita jalanin sungguh-sungguh, tapi kitanya nggak konsisten. Sebulan diet, sebulan cheat meal, sebulan cheat day, sebulan makan makanan jorok, sebulan lagi diet. Itu nggak akan mengaruh apa-apa ya ke badan kita, yang ada kita malah sakit ntar. Pokoknya yang aku harus tekenin nih, tips yang terakhir ini penting banget, konsistensi. Kalian harus konsisten ngelakuinnya, harus telaten, kalian harus benar-benar menjalaninya terus menerus sampai kalian benar-benar di titik dimana kalian yang mau. Jadi kalian harus tetap terus menerus melakukannya dengan ikhlas, sabar, menanti di mana kalian bisa mencapai keberhasilan kalian saat diet. Nah, tips dari aku supaya kalian konsisten diet, yang pertama, kalian wajib banget sering-sering nonton video tentang diet story, tentang orang-orang yang udah berhasil diet. Banyak kok di YouTube, kasih aja, kalian search aja hashtag diet story, banyak banget yang udah berhasil diet. Nah, kalau kalian udah nontonin tiap hari, kalian setidaknya kalian menambah semangat kalian. Ya, dia juga bisa, aku pasti lebih bisa, kayak gitu mikirnya. Jadi kalian wajib banget ya pantengin YouTube kalian atau sosmed kalian, nyari-nyari postingan tentang diet, tentang makanan sehat, pokoknya tentang kehidupan perdietan itu kayak gimana. Kalian harus tetap belajar setiap harinya, kayak yang aku lakuin. Aku di IG juga memfollow semua orang-orang yang udah berhasil diet, dan makanan mereka sehari-hari aku pasti selalu lihat di instastory-nya, di postingannya, dan itu menambah semangat aku buat terus melangsungkan diet aku supaya aku berhasil. Nah, sebenarnya sih aku juga sempat ya di posisi dimana aku udah gak mau diet lagi. Kenapa? Karena turunnya lama, nggak misalnya bulan ini cuma turun 2 kilo, bulan ini cuma 1 kilo, turunnya lama gitu. Rasanya pengen berhenti diet, dan apalagi kalau udah ngeliat orang-orang di sekitar makanannya, ya tau lah kalau makanan yang tinggi kalori itu pasti enak-enak, kayak bakso misalnya, mie ayam atau yang lain-lainnya gitu. Kayaknya pengen nyoba, tapi kan di sisi lain kita harus tahan itu sebelum nanti kalau misalnya ada kok waktunya, kalau misalnya kita udah benar-benar mencapai target yang diinginin. Jadi buat sekarang kalian mulai dietnya harus sabar dulu, telaten, apa yang kalian lakuin harus ikhlas, pokoknya bener-bener sabar, karena diet itu gak ada yang sebentar ya. Pikirannya gini aja ya guys, kalian gendut sampai sekarang ini, sampai aku waktu itu 70 kilo itu butuh waktu 19 tahun. Masa kalian diet pengen sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan pengen langsung kurus? Kan gak mungkin guys. Jadi kalian itu harus sabar, karena kalau kitanya nggak sabar, kitanya tergesa-gesa, bisa jadi kita cepet capek, kita pengen udah aja nggak mau diet lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, buat kalian yang sekarang baru mulai diet, ikutin aja tips aku dari nomor 1 sampai tadi yang terakhir yang ke-7. Ikutin aja tipsnya, kalian lakuinnya sabar. Kalian juga harus benar-benar niat sungguh-sungguh buat diri kalian sendiri, bukan buat orang lain. Nah, di sini aku ingetin ya, aku bukan siapa-siapa, aku bukan seorang ahli gizi atau apapun itu. Aku di sini cuman nge-share pengalaman pribadi aku selama aku diet kemarin, karena banyak banget kalian yang nanya dari teman-teman aku sama orang-orang yang berteman di sosmed aku, kalian nanya kayak gimana dietnya. Nah, itu dia penjelasannya ya. Nah, buat kalian ikutin aja step by stepnya, insya Allah kalau emang udah waktunya kalian pasti bakalan mencapai berat badan yang ideal. Nah, cukup sampai di sini aja ya guys videonya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe, karena itu bisa membuat aku makin semangat lagi upload video. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya biar setiap aku upload video kalian bisa tahu notifikasinya ya guys. Jadi cukup sekian dari aku, see you on my next video, bye bye. Assalamualaikum.